Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Lalu apa itu Lembaga Pendidikan Islam? Perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan, dinamika, dan kemajuan Islam di Indonesia. Sejak awal dan akhir abad ke-12, pendidikan Islam berkontribusi besar bagi kemajuan masyarakat Muslim Indonesia. Lalu, apa saja sih lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia yang pertama adalah pesantren, yang kedua ada pondok, yang ketiga ada surau, yang keempat adalah dayah, dan yang kelima ada madrasah. Dari kelima lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, setidaknya ada 4 yang paling bersejarah atas berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian, lembaga pendidikan tradisional Islam menjadi faktor yang sangat penting dalam kemajuan masyarakat Muslim Indonesia karena memiliki tugas pada saat itu, antara lain yaitu 1. Sebagai pusat transmisi ilmu agama. Lembaga pendidikan pesantren menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan agama Islam orang pada saat itu dari berbagai penjuru pelosok negeri yang ingin mencari dan menimba ilmu agama. Yang kedua adalah sebagai penjaga tradisi Islam. Di sini lembaga pendidikan Islam menjaga tradisi Islam yang sudah berkembang, yang pada saat itu banyak sekali tercampur dari budaya agama lain, budaya masyarakat, dan pengaruh kolonialisme. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat reproduksi ulama. Jadi lembaga pendidikan Islam pada saat itu difungsikan sebagai pencetak para dai dan ulama yang menguasai berbagai jenis ilmu agama, yang kemudian mereka itu dikirim di berbagai pelosok negeri untuk menyebarkan Islam dan berdakwah. Kemudian lembaga pendidikan Islam yang tradisional setidaknya itu berakhir hingga tahun 1970-an, dan dalam penyebaran pendidikan sebagian besar masih bersifat keagamaan. Adapun yang mengasuh atau membimbing mereka itu dinamai dengan kiai, syekh atau guru. Selanjutnya yaitu adalah madrasah. Madrasah sendiri merupakan lembaga pendidikan yang modern di Indonesia yang berkembang pada abad ke-20 akibat respon pengenalan penyebaran sekolah Belanda. Adapun perbedaan pesantren dan madrasah itu terletak pada 1. Pesantren tradisional adalah lembaga pembelajaran yang tidak bertingkat. Yang kedua adalah pesantren tradisional tidak memiliki kurikulum yang mapan dan pembelajaran hampir sepenuhnya bergantung pada kiai. Yang ketiga adalah muatan pendidikan madrasah bersifat sekuler, sedangkan pesantren tradisional bersifat keagamaan. Keberadaan dan bahkan kebangkitan pesantren dan madrasah di Indonesia akhir-akhir ini jelas menunjukkan betapa mereka masih menempati posisi penting di tengah perubahan politik, budaya, sosial, keagamaan, dan pendidikan Indonesia yang begitu cepat. Pada awal abad ke-20, terjadilah transformasi pendidikan Islam dari pesantren ke madrasah di Indonesia yang akibat dari politik etis yang dikeluarkan Belanda. Masyarakat pribumi pun mulai mengenal pendidikan yang sebelumnya hak pendidikan setiap individu pada saat itu dibatasi oleh Belanda. Setelah mengenal pendidikan, mereka akhirnya sadar pentingnya pendidikan dan mencoba memperbaiki nasib diri, keluarga, bangsa, dan agama. Banyak sekali penduduk pribumi yang belajar ke luar negeri
untuk mencari ilmu, kemudian mengimplementasikan ilmunya dengan mendirikan pendidikan Islam yang modern di Indonesia yang dinamakan madrasah. Salah satunya yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusaha membangun lembaga pendidikan dengan menerapkan sistem sekolah modern, kemudian menambahkan unsur-unsur Islam ke dalam sistem pendidikan Belanda yang diadopsi, di mana para siswa diberikan mata pelajaran ilmu umum dan Islam. Beliau beranggapan bahwa pendidikan tradisional menurutnya tidak lagi mampu memberikan solusi bagi perubahan masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang lebih modern, tujuannya yaitu menghasilkan umat Islam dengan pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu modern serta pengetahuan Islam. Dengan adanya kritik para pemikir dan tokoh modernis seperti Ahmad Dahlan, beberapa pesantren mulai memodernisasi pesantren mereka untuk aspek tertentu dalam lembaga pendidikan mereka seperti manajemen, kurikulum, dan adopsi sistem madrasah. Upaya modernisasi madrasah dimulai serius pada tahun 1970-an ketika guru besar IAIN Yogyakarta, Mukti Ali, diangkat menjadi Menteri Agama dengan pengarusutamaan menyatukan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian pemerintah mendirikan STAIN, IAIN, dan UIN di bawah pengawasan Depak sebagai lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu agama dan umum. Kemudian lulusan IAIN, STAIN, dan UIN di seluruh Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam reformasi dan modernisasi pesantren dan madrasah. Adapun peran mereka dalam modernisasi pesantren dan madrasah banyak berkaitan dengan pendekatan keislaman yang diterapkan, utamanya bersifat historis, sosiologis, kultural, dan rasional. Ini jauh berbeda daripada yang sering digunakan pendekatan seperti teologis, normatif, dan denominasi yang umum di lembaga pendidikan Islam di masa lalu, sehingga menjadikan umat dan setiap orang bisa menerima dan bersikap baik dalam kehidupan beragama dan bernegara. Selanjutnya yaitu terjadinya tren baru lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yaitu terjadinya tren modernisasi pesantren dan madrasah dari segi manajemen, kurikulum, dan lain-lain. Keberhasilan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan dan memodernisasi pesantren dan madrasah telah mengubah citra lembaga pendidikan Islam secara signifikan. Hal ini dapat terlihat bahwa kelas menengah muslim yang menjadi aktor utama perkembangan tren baru lembaga pendidikan Islam, para orang tua menginginkan anaknya sekolah yang layak agar mendapatkan pendidikan sains dan teknologi. Tak ketinggalan juga ingin mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sekolah Islam genre baru ini dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti ruang kelas yang ber-AC, perpustakaan, laboratorium, arena olahraga, komputer, dan internet. Kemudian tentu saja pada lembaga pendidikan ini mempunyai kurikulum tambahan yang terorganisir dengan baik. Para pengurus dan gurunya pun diseleksi dan mempunyai sertifikat atau ijazah yang berkualitas. Sekolah Islam baru ini tidak menganggap ilmu-ilmu keislaman sebagai mata pelajaran inti dalam kurikulum seperti di pesantren, madrasah, dan sekolah Islam lama, melainkan hanya mata pelajaran tambahan seperti yang dapat dilihat di sekolah umum. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu lembaga pendidikan Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam perkembangan umat Islam,
yang terlihat dari dulu proses modernisasi dari zaman dahulu sampai sekarang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tahu sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan ikut andil menjaga dan melestarikan lembaga pendidikan Islam. Mungkin itu ya sobat semuanya yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.